Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dayani dengan NIM C1F018011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi syariah dengan tema akad musyarakah. Berikut penjabarannya. Pembahasan pada materi kali ini yang pertama, pengertian akad musyarakah dan jenis akad musyarakah. Kedua, dasar syariah dan penetapan akad dalam musyarakah. Yang ketiga, perlakuan akuntansi PSAK 106. Pengertian akad musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai proporsi tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Menurut syariah, musyarakah dibagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah al-milk atau kepemilikan dan musyarakah uqud atau kontrak. Dalam banyak buku fikih, syirkah uqud dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama syirkah al-inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Selanjutnya syirkah mufawaddah. Syirkah mufawaddah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Selanjutnya, syirkah a'mal. Syirkah a'mal adalah kontrak kerja sama dua orang profesi untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Para pihak menyumbangkan keahlian dan tenaganya tanpa memberikan modal. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Yang terakhir adalah syirkah wujud. Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang baik, serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian bersama. Dasar syariah akad musyarakah. Dalam Al-Quran, akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah. Dalil umum diperbolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Sad ayat 24, yang artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah dari mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyukur sujud dan bertaubat. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang bersikah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersikah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersikat, selama satu dari pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Penetapan akad musyarakah. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan
tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetor modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam menentukan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, 50/50, atau berbeda, 70/30. Misalnya, proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang akan digunakan untuk pembagian keuntungan. Pelakuan akuntansi PSAK 106. PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencangkup pengaturan pelakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad musyarakah untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentu bagi hasil. Maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif untuk mendukung transparansi pelaporan transaksi mitra menggunakan hal yang berkait dengan transaksi musyarakah. Terima kasih. Sekian video ini saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.